Oke sahabat KM Hafiz, sekarang saya berada di Kabupaten Sumeneb. Hari ini saya akan menemui pebisnis muda asal Sumeneb. Kalian masih penasaran? Yuk cekidot. Halo sahabat KM Hafiz, sekarang saya ada di kota Sumeneb bersama saya Ferdian Salifur Rahman. Saya sekarang di sini bersama pebisnis muda asal Sumeneb dan kalian harus tahu semua. Kita sering manggilnya dengan sebutan Mas Udi. Kita manggil Mas karena masih muda Mas ya. Ya. Mungkin bisa diperkenalkan dulu nama, terus kelahiran dan lain-lain. Oke, terima kasih Mas Ferdi. Saya nama panjang saya itu Safwan Wahyudi, tapi yang nama panggilan saya itu Udi. Nama udara gitu ya? Nama udara itu Udi. Sehari-hari saya kerja di suatu perusahaan swasta. Kesibukan saya sehari-hari, selain bergelut di dunia otomotif dan burung, saya itu tapi tiap harinya itu ada di ngantor tiap hari, tapi bisnis di luar pekerjaan saya itu ada bisnis sendirilah, usaha kecil-kecilan lah menurut saya. Barusan kerja kantoran tapi punya bisnis sampingan gitu. Barusan saya mendengar ada otomotif dan juga burung. Apa menjadi motivasi sampai Mas Udi ini bergelut di dunia otomotif? Dunia otomotif itu sudah mendarah ke saya dari usia muda, karena hobi saya itu otomotif. Hobinya dari dulu otomotif. Dari saya itu SD itu memang sudah suka otomotif. Dari SD, anak-anak udah suka motoran Pak ya? Benar. Tapi tidak dapat restu dari kedua orang tua, karena hobinya itu ekstrim, menantang. Jadi itu orang tua sangat melarang. Tapi karena masih karena punya keinginan dan memang kalau usia muda itu kan pasti tetap ingin tampil jadi berbohonglah ke orang tua, sembunyi-sembunyi. Pada akhirnya direstui, tapi satu pesan orang tua, jangan saya yang menjoki sendiri. Jadi kamu nggak apa-apa punya sepedanya aja. Itu terus saya bergelut di otomotif. Tapi pendidikan itu sampai tamat tapi kan? Oh ya, pendidikan alhamdulillah sampai tamat SMA, meskipun ya pernah nggak naik sekolah. pernah nggak naik kelas. Waktu itu saya patah, kecelakaan. Jadi nggak masuk berapa bulan. Itu di masa apa itu? SMP apa SMA? SMP. Berarti SMP udah mulai trek-trekan ataupun ugal-ugalan gitu ya di jalannya? Ya bener. Trek-trekan itu, ya itu dilarang sama orang tua. Tapi setelah itu saya ambil sisi positifnya lah. Ketika sudah mulai beranjak dewasa, jadi saya itu pemikirannya, meskipun bergelut di otomotif, bagaimana di otomotif itu bisa mendapatkan uang penghasilan dari hobi, biar bisa mendapatkan keuntungan buat saya. Apa yang diberikan ke orang tua ya pas membuat orang tua menjadi percaya gitu? Ya mungkin orang tua ya sudah mau gimana lagi, dilarang sudah tetap sembunyi gitu ya. Sembunyi terus ya. Jadi akhirnya ya itu saya dipanggil, ya udah kamu, saya belikan sepeda motor. Oh dibelikan berarti? Dibelikan ya? Ini saya kan minta uang, ya dibelikan dulu. Tapi asal kamu kalau ketahuan kamu yang naik, saya bakar sepeda motor itu, katanya orang tua. Itu pertama kali apa? Sepeda motor pertama kali yang dibelikan apa? Dulu itu sepeda motor balap saya itu Honda CB dan Fish Air. 02 berarti ya? Ya. Okay. Dulu. Ya itu terus ikut lomba. Ya memang bukan saya jokinya pakai orang lain lah. Okay. Ya, terus itu
saya tuh sempat berhenti sejenak karena di balap itu kan ini Mas Ferdi, katanya anak otomotif itu balapan itu kejam, lebih kejam dari iya, putih. Memang kalau cuma balapan aja kita itu nggak apa ya, uangnya itu besar, pengeluarannya itu besar. Sekali balap itu 10 juta itu habis. Oh, itu sampai 10 Iya, juta ya? jadi karena saya kan masih belum bekerja ya kan, cuma minta ke orang tua terus, jadi nggak mampu ya, cuma ya hobi. Tapi ya kalau ada uang kita baru main di F1. Nah, kalau nggak punya uang ya diem aja di sini. Terus itu kan tambah dewasa. Yaitu saya nikah dulu. Setelah itu saya berbisnis lah di burung waktu itu. Jadi ada perencanaan bisnis di otomotif, tapi karena modalnya sangat besar. Karena di otomotif itu pasti kita itu, saya punya brand, nama saya sudah besar, jadi saya itu pasti buka bengkel sama jual spare part. Benar-benar. Nah itu di sana saya ngitung, wah itu modalnya sangat besar, nggak mungkin lah saya nggak bisa. Jadi saya di otomotif itu bisnisnya itu menjadi EO. Jadi saya itu jadi EO-nya. Jadi saya itu sebelum jadi EO, saya itu membentuk wadah lah, organisasi di Sumeneb. Namanya itu IMS. Jadi itu mewadahi semua otomotif dari roda 2 sampai roda 4. Di Sumeneb ya? Di Sumeneb. Itu langsung ditunjuk oleh Pak Wabub dulu untuk mewadahi itu biar tidak terjadi balapan liar atau apa, semuanya lah. Jadi yang diarahkan ke yang positif. Habis itu saya itu bergelut di dunia bisnis burung. Bisnis burung. Ya, Mas Ferdi. Itu kenapa memilih burung gitu? Karena kan kalau yang bernyawa biasanya kan kemungkinan besar kalau pas lagi apes ya mungkin pas mati gitu. Ya, waktu itu memang apa ya, lagi booming burung lovebird itu. Lovebird ya. Booming, jadi ya semua manusia lah lata pasti, wah ini kok enak, mau wah ini. Jadi tanya. Ternyata perputaran uangnya itu cepat ya. Untuk BIP itu cepat. Jadi saya memberanikan diri, langsung beli, tidak punya ilmu pertama. Iya, saya beli. Modal nekat aja berarti Pak? Modal nekat saya beli, tapi saya posisi sudah kerja ya, kerja. Jadi saya punya mitra di kantor, saya punya mitra. Ya, jadi saya itu menggunakan mitra itu biar saya tidak dibohongin orang. Iya, benar. Jadi saya itu dihubungi itu mitra-mitra di kantor saya, Pak punya burung lovebird. Punya lah, ya itu saya beli dari sana. Jadi tepat sasaran lah saya belinya itu bahan anunya. Ya itulah mulai awal bisnis lovebird saya. Burung pertama kali yang pernah dibeli dan dengan yang harga fantastis lah, itu apa? Pertama ya nggak langsung kan. Siapa yang berani langsung kalau belum tahu dapat hasilnya nggak mungkin beli. Jadi saya dulu beli burung cuma 1.500.000, 700, banyak ya. Tapi saya pikir ini saya gimana untuk terus ke depan melangkah. Kalau saya cuma punya burung yang murah ini, lah itulah katanya Mas Ferdi. Jadi saya tuh beli waktu itu ada namanya itu burung Biola Palivalu. Di tahun 2015. Masih hangat-hangatnya burung lovebird ya? Belum ada itu. Itu cuma di dunia itu cuma 2 keluar mutasi itu. Ada di Thailand 1, di Sidoarjo. Nah, yang di Sidoarjo ini yang dibeli saya. Jadi baru tahun 2019 ini yang keluar Biola Palivalu. Padahal saya itu tahun 2016 itu sudah punya duluan ya? Sudah punya itu. Dengan harga? Iya, harganya lah fantastik lah. Saya berani aja, fighter lah. Intinya niatnya baik buat bisnis. Minta doa restu sama orang tua dan istri saya, ya udah Bismillah aja. Sempat izin ya Mas ya? Ya izin lah.
namanya kita bisnis punya orang tua, kalau nggak dapat restu orang tua itu kan Oke, nggak bisa. Itu saya beli, tapi saya beli itu bukan cuma karena pengen saya apa ya, gengsi atau apa, enggak. Jadi saya itu beli burung itu, saya berpendapat ke otomotif balik flashback lah. Kalau saya punya sepeda motor banter, pasti orang itu segan. Iya, benar-benar. Segan dan apa ya? Dikenal gitu dikenal, jadi banyak teman jadi. Ini teman relasi. Saya berpikiran ke sana di burung. Belilah burung itu, biola palu-palu, biola PF. Lah banyaklah peternak-peternak yang menanyakan burung itu. Loh, mana burungnya? Ada di Madura. Nah, itu. Lah di sana saya menggait peternak-peternak besar untuk menjadi teman saya lah, biar saya itu bisa belajar intinya. Bertukar pikiran juga kan, dunia burung. Nah sampai di Sumeneb itu rame, tiap hari itu orang lihat burung itu. Ya saya, keuntungan saya di sana, saya beli materinya teman-teman yang sudah senior itu enak gitu. Murah, dan saya dapat ilmunya lah. Di sana saya terus berkembang belajar, karena di Lovebird itu mutasi, jadi genetiknya satu burung beda-beda. Memang ada rumusnya itu. Kalau ini burung A dengan B itu, ini keluarnya ini. Gitu? Ya, ada kayak gitu memang di burung Lovebird. Ya, teruslah berkembang. Banyaklah kalau Lovebird itu memang alhamdulillah bisnis yang sangat menghasilkan tuh ya. Nah, setelah itu kan Lovebird itu kan sempat turun drastis, anjlok banget. Itu bagaimana untuk mengatasi itu, Mas Sudi sendiri? Ya, kalau mengatasi itu susah, Mas. Karena gini, menurut saya. Jadi setiap tahun ada masanya. Ada masanya. Jenis burung ini masanya berapa tahun. Nah, kita tarik ke belakang. Dulu itu Lovebird, tapi saya belum main. Itu namanya Lutino. Lutino itu 2 tahun. 2 tahun habis itu berubah ke Parblue. Jadi Lutino harganya yang dulu 20 juta, akhirnya cuma 200.000. Parblue yang mahal. Par PB itu cuma 1 tahun, ganti ke Biola di tahun 2016. Biola itu sampai 2018 harganya sudah mentok, dan orang sudah tahu banyak mencetak itu. Jadi otomatis kalau sudah semua pemain burung udah bisa mencetak mutasi itu, pasti harga jualnya turun. Karena sudah banyak. Nah, itu yang terjadi di siklusnya di Lovebird. Nah, terus habis Biola itu keluar Vale-Palu. Nah, Vale-Palu itu di tahun 2019, 2020. Lah sekarang ada dan Palu. Jadi bukan anjlok. Iya anjlok harga Biola, tapi harga dan Palu sampai saat ini ya masih ratusan juta, Mas Ferdi. Ya, mahal. Cuma saya belum beli karena masih karena pasarnya begini, jadi rasa was-was itu takut. Ya kan? Sepasang aja sekarang kan hampir 500 juta kalau dan Palu. Iya. Ya kalau saya membaca ke depan itu peluang 1 tahun masih ada dan Palu. Jadi kita harus bisa maintain di burung itu, harus tahu ke depan itu gimana. Jadi biar tidak itu rugi atau apa. Jadi kita harus pinter itu. Ya kalau mau main, saya mau main memang sekarang mau ini lagi, terjun lagi. Karena dulu kan harga LB turun, jadi saya tuh pindah ke Ocean Murai. Jadi itu saya di Murai. Tapi saya lihat itu kalau ternak murainya itu kalah sama Lovebird ya. Kalah Perputaran bisnisnya itu kalah cepat. Susah kalau Murai, ternaknya aja susah hidup, penjodohannya susah. Mas Udi ini katanya tadi kan bekerja di salah satu perusahaan ya. Nah, itu awal mulanya itu dari mana pertama kali? Itu sebelum berbisnis apa sudah sambil bisnis itu? Saya dulu memang dari muda itu sudah berbisnis ya kan.
berbisnis ikut bapak saya. Bapak saya itu memang pebisnis dari dulu. Jadi waktu masih sekolah pun saya sudah ikut orang tua saya untuk berbisnis, Mas Berti. Sampai saya dulu itu mau berhenti sekolah, mau ikut bisnis cuma. Karena ya menurut ya namanya udah teman saya itu di luar itu kan orang-orang dewasa, jadi males sudah. Jadi udah tahu ke uang juga mungkin. Iya, jadi wah ini ikut bapak aja. Pak, saya mau berhenti sekolah. Kenapa? Saya mau ikut bapak aja, mau kerja. Iya dulu saya dulu, wah ibu saya nggak mau. Kamu jadi apa kamu? Jadi apa kalau nggak sekolah? Akhirnya tetap sekolah, tapi ikut bapak. Bapak saya itu dulu bisnis kayu, minyak goreng. Jadi itu saya pas saya habis nikah, saya itu kerja sama orang tua saya. Ya modalnya digaji. Terus saya lihat memang mau ada kan rencana mau melanjutkan usaha bapak saya itu dulu itu. Tapi ya terkendala itu modal. Jadi saya itu dulu terpaksa memilih bisnis jual beli handphone. Konter berarti ya? Konter. Ya memang kalau dulu tuh enak bisnis itu. Kalau sekarang karena sudah pasar bebas. Ya, benar. Kalau dulu tuh enak. Jadi di Sumeneb itu saya pegang jual HP baru ini. Jadi carinya orang di saya. Kalau sekarang pasar bebas, semua konter di pedesaan-pedesaan itu ada semua. Ada. Online pun sekarang gampang. Online pun gampang. Di era 4.0 ini, wah pokoknya semua itu mudah. Jadi saya itu sebelum itu sudah berhenti. Wah waktu konter itu saya begini. Karena saya itu memang banyak teman, banyak yang kenal. Jadi ada salah satu teman saya itu menyuruh saya itu dulu itu mencalonkan diri untuk DPR. Ke DPR ya? DPR. Sampai saya tuh diancam, kamu kalau tidak pilih Dewan, saya nggak mau berteman sama kamu. Sampai gitu? Sampai gitu. Apa yang lain tuh? Kalau dia tuh teman banyak kamu temennya. Ya tapi kan saya kan belum tahu politik ya. Iya aja ya. Gimana? Nggak tahu. Kedepannya itu gimana saya nggak tahu. Cuma iya. Dia yang daftarin semua. Daftarin formulirnya. Saya cuma di rumah, ya ini tekan, ini bajunya. Saya nggak tahu masalah politik. Saya punya teman, namanya itu Mas Chandra. Dia teman main lah sama saya. Saya dengar dia mau caleg juga, jadi saya telepon. Oh iya saya caleg. Ingin gabung sama Mas ya. Oh iya, enak wah ada temennya gitu, ya. Pikiran. Tapi saya nggak tahu gimana caranya itu politik itu gimana. Saya tuh nol memang nol nggak tahu. Saya masih muda. Saya cuma hobinya otomotif. Saya cuma bisnisnya handphone ya jadi nol nggak tahu. Lah itulah Mas siapa saya bilang itu. Ya Mas, ternyata punya Mas Chandra itu punya Mas. Ya Pak, ya beliau lah Pak. Pak Hasanul itu, jadi saya ikut, saya itu dikenalkan sama Mas Chandra, ikut, ya terus ikut aktivitas beliau di bola dulu, di masih bola itu divisi apa ya? Divisi utama. Ya, Persepa masih dulu. Ya, jadi saya itu ikut itu dulu kenal, karena apa ya? Saya juga mau membantu beliau ya kan waktu tahun 2009 saya 2009 era 2014. Singkat cerita ya udahlah kita awalnya di sana terus saya sama Chandra beliau sama-sama semua nggak ada yang menang di tahun itu nggak ada yang menang ya. Saya itu kan sudah di sana itu saya downnya saya bukan karena apa, cuma karena saya itu dulu itu kan hidupnya cuma serbaan lah ke orang tua itu kan manja lah minta ini gampang. Jadi
ya kembali lagi apa ya, mindset saya itu dulu kan di otomotif nakal. Jadi itu saya waktu caleg itu, saya sebelum caleg itu sudah saya nikah, saya berubah semuanya menjadi yang lebih baik. Jadi saya sampai mencalonkan diri itu menjadi orang baik lah. Tapi kenapa ya situ down, saya itu mikir malam gimana ya, saya itu mau menjadi yang lebih baik, tapi ini ya ini hasilnya. Kok ini ujian buat saya itu lihat orang tua sudah tua, itu yang menjadi motivasi saya ya, yang paling ini, yang paling berkesan di hidup saya. Saya lihat orang tua saya itu tua, orang tua saya sudah, ya kalau dulu itu memang siapa yang nggak tahu di Sumeneb itu orang tua saya itu namanya itu 4 saudara. Semuanya, ya saya dulu dikenalnya bukan Udi DRT, Udi 4 saudara. 4 saudara. Tapi bapak saya itu namanya ujian ya. Bapak saya itu habis violet lah intinya. Jadi saya itu gimana, modal nggak punya, pengen membahagiakan kedua orang tua. Orang tua memang tidak pernah meminta uang lagu kita. Kita berubah menjadi lebih baik itu sama aja dengan memberi emas segunung katanya. Yaitu saya berubah menjadi, yaitu sampai caleg nggak jadi. Saya merenung lagi, saya itu kok nggak bisa jadi orang baik, apa ditakdirkan menjadi yang orang nakal gitu. Ngomong sendirilah tengah malam itu, nggak ada teman untuk diskusi lah, cuma sendiri. Ya itulah Mas Ferdi, saya itu ya ingat Sang Pencipta lah. Siapa lagi yang mau membantu kita? Semuanya itu perantara menurut saya. Kalau kita nggak berdoa, selain berdoa orang tua, kalau kita yang memintalah kepada Sang Pencipta. Ya itulah saya. Terus dulu itu kan ya ini sholatnya itu kan kadang ingat sholat. Nah, waktu itu saya itu memang fokus, benar-benar berpasrah diri ya, pasrah. Jadi saya itu udahlah, saya minta kepada Tuhan, apapun jalan saya pasti jalan. Ya itu terus sampai di perusahaan, kerja di perusahaan ini. Tapi awalnya kan perusahaan ini nggak langsung enak ya. Merintisnya itu dari bawah. Jadi pokoknya udahlah, itu penuh liku-liku yang menjadi apa ya, kenangan tersendiri. Kenangan karena apa ya? Saya nggak pernah kerja sama orang, memang jujur nggak pernah kerja sama orang. Jadi saya usaha sendiri mendapatkan, bahkan saya bisa menggaji orang dulu kan masih counter. Dengan pekerjaan saya yang baru itu, kalau dipikir itu gaji dulu itu awal kok besaran itu, saya kerja tapi counter saya itu masih ada. Pendapatan counter saya itu melebihi gaji saya dari gaji saya. Tapi karena saya cinta ke beliau, dia menjadi sosok orang tua buat saya, menggantikan orang tua saya yang sudah tua. Dia yang bisa memberi semualah arti kehidupan. Untuk itu saya nggak bisa ditukar dengan uang. Jadi itu gaji buat saya itu nomor 27. Intinya itu saya takdim lah. Saya itu, beliau ini bisa menjadi saya panutan sampai saat ini. Saya tidak lupa pesan-pesan beliau kepada saya. Dia pokoknya apa ya, saya itu tetap berhutang budi ya. Nggak bisa apa ya, nggak bisa ini berimbing sampai saya apa ya. Beliau yang bisa membuat saya lebih baik lah sampai saat ini. Jadi ya terus merintis sampai perusahaan ini berjalan sekarang. Ya tiap hari kesibukan saya selain namanya hobi itu kan tetap bisnis itu tetap, tapi kerjaan itu ya tetap. Yang tinggalkan juga kerjaan. Jangan, nggak boleh. Itu kan sudah menjadi
kewajiban Kewajiban, saya. ya. Karena saya sudah mendapatkan gaji, saya apa tugas saya ya harus. Jadi saya pagi itu ya masuk kantor tetap. Jadi saya dulu burung itu dirawat sendiri. Sekarang ya saya Punya karyawan. harus bayar orang. Ya. Kalau saya masih mau membersihkan kotoran burung, lah kerjaan saya di kantor kelabakan. Jadi tetap hobi saya tetap kerjaan di kantor. Jadi karena kalau lomba burung itu kan hari Minggu, jadi hari libur di kantor. Nggak merusak jam kerja. Ya? Benar, jadi itu. Oke, selain dari otomotif, burung, bisnis apa lagi Pak selain itu? Ya ini saya sedang merintis usaha gerai daging. Gerai daging. Gerai daging. Kalau pengennya itu di pemikiran saya itu ya buka kayak Super Indo itu ada di Iya. Surabaya. Jadi itu semua lengkap kayak pasar modern lah. Tapi apa daya lagi kembali ke modal Mas Budi. Modal. Jadi saya ambil yang modal sedikit minim tapi mendapatkan untungannya besar. Jadi saya cuma merintis ini gerai daging. Di sana itu saya jual dikemas daging ayam, daging sapi, daging kambing, dan ada juga sosis gitu. Tapi saya itu sekarang kan zamannya itu kan daging itu dia apa namanya itu slash dan tipis itu ya. Jadi saya orang itu dipermudah. Jadi saya itu sudah sediakan itu. Yang mau bikin sate sudah dipotong. Saya beli mesin pemotongnya. Jadi harganya itu sama dengan pasar, tapi orang itu nggak repot lagi motong. Ya. Nah itu sudah dikemas dan lebih steril. Jadi pasar. Jadi kemasan saya itu saya Indomaret lah. Itu di lingkup Sumenep sendiri. Di Sumenep. Dan di Sumenep apakah sudah pernah ada sebelumnya? Belum ada. Belum ada. Jadi ini ya, pertama berarti ini. Ya, kalau daging gerai ini yang dikemas itu pertama lah. Jadi mempermudah kan begini, orang kerja itu kayak ini Mas Budi, menolong orang lah. Iya, mempermudah orang. Bekerja itu aktivitas. Jadi mempermudah. Cuma konteksnya kalau di dagang membantu orang itu pamrih. Karena dagang. Kalau membantu sosial jangan pamrih, nggak boleh. Bantulah sekuat semampu. Tapi kalau bisnis ya kita harus pamrih karena bisnis. Yaitu saya merintis itu. Ya alhamdulillah kecil-kecilan. Ya. Walaupun harga sama tapi kan ini lebih mempermudah kan. Lebih mempermudah dan higienis. Higienis. Jadi orang masuk kalau di pasar kan tahu sendiri, Mas Berdi. Kotor, bau. Iya, benar. Kalau hujan lagi becek. Nah, kalau tempat saya yang enggak masuk ada AC. Jadi orang gak enak. Terus enaknya saya itu orang nggak nawar. Kalau di pasar orang pasti nawar. Ya. Kalau di saya harga sudah. Ini harga. Ya beli dia cocok kayak gitu. Cocok harganya. Oke, beralih lagi ke otomotif, Pak. Otomotif. Nah, Mas Udi ini pasti juga katanya dulu pernah juga nyoba sendiri sampai kecelakaan ya. Kalau boleh tahu mana aja yang pernah sampai patah tulang ataupun dioperasi? Kalau saya yang kecelakaan, nah ini Mas Ferdi, dua ini tulang saya patah, kaki saya ini pakai celana. Kalau nggak pakai celana ini ada jahitan segini. Ya, yang paling parah itu saya yang terakhir ini. Dulu saya itu cakep Mas Ferdi kayak Mas Ferdi. Habis kecelakaan itu, ini hidung saya hancur, patah. Tulang hidung saya itu tembus sampai gigi saya ini habis gara-gara kecelakaan. Ini tulang ini patah saya semua. Sampai sekarang ini pakai platina. Ini kalau mau pegang Mas Ferdi ada. Sampai sekarang ini. Ini ada bautnya. Ada. Nih, nah, ini nih. Oh iya. Ini semua ini tulang belipis, hidung, rahang. Jadi saya patah. Tapi saya bukan balapan. Jadi saya nonton balapan liar. Saya mau pulang itu ketabrak. Tulang. Setelah kejadian seperti itu, apakah punya perasaan ingin berhenti dari dunia otomotif ataupun tambah motivasi itu? Ya, buat saya motivasi. Saya nggak berhenti itu apa? Karena saya sudah kan beda. Kalau dulu saya ambisi mau trek-trekan. Kalau sekarang enggak. Saya malah biar tidak terjadi balapan liar begitu. Biar saya yang jadi korban. Ya, saya yang jadi korban kemarin. Jadi bagaimana untuk mewadahi anak ini? Karena untuk dilarang itu tidak bisa. Tidak bisa. Itu turun temurun.
Jadi yang sudah dewasa berhenti, yang muda muncul. Nah, jadi itu saya di komunitas-komunitas itu yang ada di Sumeneb itu saya ini kasih masukan dan dilarang kalau balapan liar. Ayo kalau kamu mau ada potensi yang jadi joki, gabung ke IMS. Jadi saya wadahi, saya buat pelatihan di sana. Jadi diarahkan ke yang benar, karena kalau benar dia pasti menghasilkan uang. Dan juga ada tutor-tutornya sendiri ya. Oh, benar, Yang ada cara lah itu. Kalau balapan liar itu yang ini yang bahaya. Kalau di event ya, kalau jatuh apa itu sudah apa ya? Apes lah ya kan, ya itu sudah takdir. Walaupun jatuhnya pun masih ada Iya. tingkat keamanannya masih. Bener, kalau cuma jatuh di balapan itu nggak mungkin mati lah intinya. Ya, Soalnya apa? Satu arah kan. Satu arah. Kalau balapan liar itu yang Masih ada dari itu lah berlawanan ya. itu yang bahaya. Kalau di lintasan event-event resmi kan enggak ada. Dia cuma murni balapan searah. Oke, saya barusan juga melihat di sepeda motor, di burungnya ada nama DRT. DRT itu berasal dari mana sih Mas? DRT itu? DRT itu ya berasal dari saya, perkumpulan saya lah dulu. Dulu itu ya itu namanya perkumpulan otomotif kan harus punya Emang harus ada. punya nama, iya kan ada ini. Jadi DRT itu memang dari saya masih usia ya masih SD lah. SMP. Jadi saya pakai nama komunitas saya itu dulu pakai nama DRT. Kenapa saya kasih nama DRT ya? Artinya itu kan banyak orang tanya apa DRT itu. Jadi saya nggak kasih tahu karena komunitas sepeda motor otomotif paling enggak kan R-nya racing ya, DRT Ya, racing ya, apa ya. Ya orang itu anu ya Mas, namanya Madura Racing. Mas, ini. ya. Enggak, bukan. Nah, saya pakai itu DRT itu doa reng tua. Reng tua, ya, Dulu doa reng tua. Nah, cuma kalau bahasa Indonesia kan susah saya kalau ngomong sama orang luar Madura. ya. Apa doa reng tua gitu. Reng itu kan cuma bahasa Madura. Jadi kalau di bahasa Indonesia kan doa orang tua. Jadi kalau nggak ada doa yang paling mujarab selain doa orang tua. Jadi kita meskipun hobinya otomotif harus minta doa restu ke orang tua. Dan akhirnya sekarang dengan nama tersebut menjadi brand tersendiri ya. Di otomotifnya, di burungnya. Ya, jadi saya jaga. gitu. Jadi saya jaga itu brand itu, bahkan saya legalkan. Sekarang itu 1 tahun kemarin saya baru legalkan. Jadi saya kumpulkan lagi semua teman-teman. Jadi saya legalkan DRT itu untuk menuju ke bisnis perdagangan, produksi. Jadi Eman menurut saya sudah punya brand di dunia otomotif sama burung. Jadi saya legalkan. Jadi nanti ada bisnisnya lah di DRT ini. Di burung nanti saya pasti buka toko burung, pasti di otomotif saya pasti nanti bengkel. Nah ini mungkin terwujud cita-cita saya dulu karena ini organisasi atau PT ya kan modalnya kita bagaimana. Kalau pribadi ya nggak punya uang, kan cuma pekerja. Karena sebenarnya kan pasti dari teman juga. Ya itu. Berbicara event ini, udah pernah kemana aja dan menjuarai apa aja? Event yang mana ini Mas Ferdi? Yang event yang dari otomotif dulu. Otomotif. Ya, motor dulu. Ya kalau otomotif itu ya kalau ke blok barat enggak. Jawa Timur semuanya ya pernah lah. Sudah pernah ya? Pernah. Jawa Tengah mungkin jauhnya. Jawa Tengah itu sampai kemana itu? Ke Jogja. Ke apa? Klaten. Itu kalau burung. Kalau otomotif. Nah, kalau burung seluruh Indonesia. Sudah nasional tuh udah ya. Nasional kalau burung. Karena mungkin lebih cepat juga mungkin ya. Ya, karena burung itu kan memang tiap minggu itu ada event. Pasti ada. Karena ada yang ngadakan itu lain-lain. Kalau sepeda motor itu kan satu IMI. IMI. Kalau burung itu ada EO-nya banyak. Jadi saya tiap minggu lah pokoknya. Pokoknya kalau ada uang berangkat. Kalau nggak ada uang ya udah.
di rumah aja. Yang paling tertinggi pernah menjuarai apa ini di burung dan sepeda motor di otomotif? Kalau sepeda motor dulu itu di event yang paling besar itu di Madura, di Bangkalan tempatnya. Jadi saya itu jadi juara umum. Juara umum. Jadi di mana juara umum itu harus menjuarai berapa kelas. Oh iya. Jadi kan ada ininya. Kalau di lomba itu kelas lokal sama yang sudah profesional kan nggak mungkin digabung, Iya, Mas. Beda toh. Jadi saya itu menjuarai di lokal. Oh, di lokal Madura itu harus menjuarai satu berapa kelas gitu dulu saya 4 kelas gitu kan. Sepeda motor saya itu juara di sana, jadi akhirnya juara umum gitu di event di Bangkalan itu. Kalau di burung sendiri? Kalau di burung sendiri ya juara umum ya pernah. Di Bali kemarin juara pribadi persen ya, juara di Bandung, di Pasundan, di Raja Cup ya juara 1 di sana. Di Bali itu di kemarin yang baru ya di Mojokerto. Kalau burung itu biasanya kan yang dilihat itu bunyinya, Mas ya? Bunyinya ya. Ada tips nggak? Maksudnya untuk perawatannya itu seperti apa? Buat teman-teman mungkin ada yang mau pengen pelihara burung juga. Ya kalau burung itu kan yang diadu saya itu murai. Murai. Jadi murai itu memang beda dengan lovebird kan, Mas. Murai ini pemakan serangga. Jadi itu fighter burungnya. Jadi kalau diadu itu tarung, kacang pua katanya. Mau bertengkar lah kalau orang itu. Jadi ya kita kalau memilih burung itu belilah burung yang memang di lapangan. Jangan beli lewat person cuma kirim video, jangan. Itu saran saya. Soalnya burung murai itu nggak bisa kita nilai kalau burung itu sendiri. Jadi kita bisa melihat burung itu kalau di lapangan. Nah, kalau bagus kita beli. Nggak apa-apa, mahal kita beli. Jangan beli murah, pengen bagus, itu sudah nggak ada namanya. Susah. Jadi belilah di lapangan. Jadi saya itu beli dulu tuh di lapangan. Sampai 3 kali, burung itu stabil, saya beli. Oke, Mas Ude, kita juga minta motivasi buat teman-teman ataupun ya kaum milenial yang sekarang mungkin masih pemikirannya masih labil, pengen trek-trekan juga di jalan, mungkin bisa memberikan motivasi buat teman-teman semua. Jadi motivasi dari saya itu buat para milenial ya, yang masih nakal, ya, yang semua orang itu butuh ini. Kalau diam itu nggak bagus, kurang fight menurut saya. Nggak apa-apa, kita yang sudah nakal itu biasa kan, muda ya kan. Semua orang itu ada yang nakal, ada yang nggak nakal kan. Yang nakal itu maksimalkan, puaskan sampai mentok. Kalau sudah dewasa itu berhenti. Sudah merasa cukup nakal, cukup kamu puas, itu jadikan nakalmu dijadikan pengalaman hidup pahitmu. Kalau kamu sudah berhenti di fase itu, sudah mentok, kamu menjadi yang lebih baik. Jadi jadikan nakalmu untuk pengalaman hidup yang pahit waktu itu. Jadikan itu. Jadi kamu kalau mau melangkah untuk lebih baik, kamu berhenti, putuskan, kamu berubah ke ini. Kalau yang belum nakal, jangan nakal sekalian. Jadi begini Mas, ada itu bahasa ya kan, nakal lah masih muda. Kalau kamu nakal tua itu susah berhentinya. Itu memang benar. Itu bahasa apa ya, orang tua kita itu dulu. Pamangan-mangan mulai tak mangan tinggi tua. Itu memang benar Mas. Jadi begini Mas, orang itu Mas Ferdi ya, semoga kita nggak begitu ya. Kalau masih muda biasa kan nakal, tapi
kalau kita nakal di saat sukses, Mas Ferdi, itu pasti, itu memang nggak bisa di ini ya, harta jatah wanita itu. Harta wanita ya. Itu pasti, ya kan? Kalau kita kaya raya nanti ya, semoga ya kita, semoga tidak Ya, tidak seperti termasuk itu, ya. golongan itu. Kita sudah punya uang atau gimana itu Sulit. setan itu memang ada ya kan. Jadi kalau kita nakal muda itu sudah tahu pahitnya kehidupan begitu. apa. Jadi kalau kita sukses, menurut saya itu sudah tahu. Saya Iya. nah, kalau sekarang ya saya ketawa aja ya kan. Saya sudah pernah gitu. Saya sudah pernah melewati fase itu. Jadi intinya bisa terkontrol ketika ini. Jadi alhamdulillah, saya itu dulu udah pernah begini. Jadi nggak kaget ketika ada cobaan-cobaan begitu, Swedi. Pasti. Benar nggak ada kok mau lihat gitu bahasa Maduranya ya. Kalau saya balik ke belakang, Balik belakang lagi ya. itu akan hancur. Pasti itu sudah. Jadi itu menjadi motivasi saya, kehidupan saya. Jadi saya itu bersyukur juga nakal waktu masih muda. Sekarang saya kerja bisnis burung dan di otomotif, ya itu bisa mewadahi teman-teman semua. Jadi saya itu sekarang ya kasarnya itu sering ke adik-adik saya itu membimbing lah, tapi nggak marah sifatnya, saya cuma membimbing. Saya yang sudah mengalami, udah kamu jangan begini, jangan sampai kamu, udahlah saya yang tahu, kamu berhenti, ayo berubah. Jadi itu saya sekarang di organisasi itu, ya saya sering begitu. Ya saya mohon maaf, bukan saya itu mau menggurui, karena saya sudah pengalaman lebih dulu dari kamu. Udah biasalah kan anak-anak muda sekarang itu ya kan, muabu apa-apa. Jadi saya itu kasih masukan yang positif. Apa gunanya? Apalagi narkoba, udah itu yang paling bahaya. Jadi saya itu kasih masukan, ayo kita fokuskan, sibukkan diri kita, jangan salah pergaulan. Oke, teman-teman sahabat Gamafis, jadi itulah cerita dari Mas Udi, salah satu bisnismen di Sumeneb, dan banyak memotivasi teman-teman, terutama teman-teman milenial, untuk dari segi bisnis juga, dari segi otomotif juga. Dan buat kalian bisa mencontoh dari kepribadian Mas Udi ini, dari dulu awalnya yang katanya nakal sampai sekarang bisa berubah gitu. Jadi buat teman-teman, contohlah yang baik. Kata orang Madura itu kenengi lakon gitu. Nakal dulu, sukses kemudian. Betul Mas? Siap. Terima kasih, sampai bertemu lagi dengan saya Ferdian Salifur Rahman dari Gamafis, dan juga Mas Udi ini. Terima kasih. Dari asal Sumeneb. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.